Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan Jumat lalu tentang bagaimana meraih nilai haji dan umroh tapi tidak pergi ke Mekah. Hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal ghada fi jamaah summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'as samsu summa sholla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah. Sekilas tentang latar belakang, terjemah, terus kaitan dengan hadis lain, kaitan dengan ayat sudah kita bahas. Jadi hari ini sambungan makalah yang lalu. Kita lihat tarjamah mufradat hadis ini dan tahlil syarah. Tarjamah mufradat adalah tarjamah perkata. Dan tahlil syarah uraian para penyarah hadis. Di situ kalimat man shallal ghodata fi jamaah. Man, perkataan man menunjukkan siapa saja. Jadi kalau pada Jumat yang lalu ada pertanyaan dari ibu laki-laki atau perempuan, tapi itu sudah terjawab. Man itu siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Yang penting orang, makhluk hidup, man teh. Makanya ada walillahi man fis samawat wal ar. Ada man baik di langit maupun di bumi. Berarti di langit juga ada makhluk hidup. Dan man itu biasanya menunjukkan kepada manusia. Makanya bahasa Inggris mah man macanya. Tulisannya mah man kan ya. Cuman orang Inggris nyebutnya man sana. Jadi man. Ini mencakup setiap orang. Jadi mukmin memiliki derajat yang sama, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan sholat yusolli, sholatan, yang menurut bahasa sholat itu kadang-kadang berarti doa, kadang-kadang berarti mendoakan, kadang-kadang berarti mohon ampun. Memohonkan ampun, kadang-kadang mencurahkan rahmat atau mencurahkan kasih sayang. Dan yang sholat itu ada manusia kepada Allah, ada manusia kepada manusia, ada manusia kepada Nabi, ada Nabi kepada manusia, ada manusia kepada malaikat, ada malaikat kepada manusia, ada malaikat kepada Allah, ada Allah kepada manusia. Salat itu. Walladzi yusolli alaikum, itu Allah salat kepada manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu Allah dan malaikat salat kepada Nabi. Kemudian at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu salat kita kepada Allah. Atau ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, itu manusia salat kepada Nabi. Dan manusia kepada manusia, ud min amwalihim shadaqatan wa sholli alaihim, ambil zakat dari yang kaya, berikan kepada yang fakir.
Sholli alaihim, sholatlah kamu kepada mereka, kepada yang memberi. Jadi manusia kepada manusia juga sholat. Hanya tarjamahnya yang beda-beda. Kalau Allah sholat kepada manusia artinya mencurahkan rahmat. Kalau Allah sholat kepada Nabi memohonkan rahmat. Kalau sholat kepada sesama manusia mendoakan. Pada malaikat kepada kita juga mendoakan. Dan terjemah harfiahnya itu bisa dilihat di dalam pengertian sholat atau sejarah sholat. Di sini dikatakan sholat al-ghada. Tentu saja yang dimaksud dengan sholat al-ghada adalah manusia sholat kepada Allah. Kalau di sini mah. Karena apa? Karena godat itu artinya pagi hari. Yang dimaksud dengan pagi hari di sini adalah subuh. Kadang-kadang subuh teh disebut fajar, seperti wa Qur'anal fajri. Kadang-kadang subuh, sholatus subhi, kadang-kadang godah subuh itu, ya. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, istilahnya subuh itu fajar. Makanya kalau lihat jadwal sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak ada istilah sholat subuh. Itu adalah istilah sholatul fajri. Fajri di situ adalah subuh. Jadi sholatul fajri itu sholat subuh. Aqimis sholah liduluki samsi ila gosakil lail wa Qur'anal fajri. Nah, Qur'anal fajri itu artinya subuh. Atau dalam bab saum min tulu'il fajri ila gosakil lail ila tulu'i syamsi, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang dimaksud dengan terbit fajar di situ adalah waktu subuh. Yang kebetulan hari ini di Bandung waktu subuh itu jam 4.43. Jam 4.43 menit. Kemudian di sini dikatakan man sholal goda. Man sholal godata, barang siapa yang sholat subuh. Kadang menyebutnya dengan sholat subuh seperti di dalam hadis dari Utsman bin Affan di sini, man sholal isya fi jamaah faka'an nama qoma nisfal lail wa man sholas subha fi jamaah faka'an nama sholal lail kullah. Di sini dikatakan man sholas subha. Man sholal isya, barang siapa yang sholat isya fi jama'atin, dalam berjamaah, faka'an nama qoma nisfal lail, seakan-akan sholat setengah malam. Di sini juga aman, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya bedanya laki-laki mah berjamaahnya di masjid, kalau perempuan mah di rumah, berjamaahnya di rumah. Itu lebih utamanya maksud saya. Bukan tesah. Laki-laki di rumah juga sah. Tapi utama laki-laki berjamaahnya di masjid. Kalau utamanya perempuan berjamaahnya di rumah. Hadisnya sudah dibahas pada makalah yang pertama. Sampai-sampai kan ada seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah, tapi ya Rasulullah, saya mah ingin sholat bersamamu, makanya saya selalu ke masjid. Ya sabda Rasul, saya juga mengerti, kamu itu ingin sholat bersamaku, tetapi kamu sholat berjamaah di rumah lebih afdol dibanding dengan sholatku, dengan bersamaku, kan sampai begitu. Ya perempuan mah berjamaah lebih utama di rumah.
Kalau ada temannya sorangan we dah kumaha tuh mah nya ngajak batur kan. Banyak ngajak batur. Ya, dikir dan sholat sama di rumah juga. Iya, dikir juga. Boleh. Iya, karena otomatis tidak memiliki nilai berjamaah. Tapi kalau ingin menilai, ingin meraih nilai haji dan umroh kan berjamaah, walaupun di rumah. Kan di rumah pokoknya sesama perempuan baik duaan mau tiluan tidak naon terus berzikir di rumah. Dikir itu kan kok ada ya duduk berada di tempat sholat, tapi kan kalau punya kegiatan dikirnya kan bisa berlanjut sambil masak sambil sasapu. Ya artinya tidak berjamaah. Nah, nilainya pakai, hah? Ya nilai umrohnya tidak dapat kalau sendirian kan karena pijamaatin di sini. Ya pijamaah itu dalam berjamaah baik di rumah maupun di masjid itu. Tapi kalau sholat sendirian otomatis tidak masuk kepada hadis ini. Makanya bagus nama di rumah teh wanita juga ada jamaahnya. Kalau tidak ada orang seperti tadi, ya kalau ingin meraih nilai umroh ya harus ke masjid karena tidak ada orang untuk berjamaah. Karena untuk meraih nilai umroh mah pijamaatin subuhnya. Jadi sekarang mah banyak ibu-ibu ke masjid subuh teh. Karena apa? Karena memang di rumahnya eueuh batur. jadi tidak mendapat nilai. Ya, tidak mendapat nilai berjamaah karena di rumahnya teu aya batur. Jadi kapaksa sorangan. Jadi berjamaahnya ke masjid. Karena yang berjamaah suami, makanya suami ditegah ke masjid dan jadi perebutan. Kahiji hayang berjamaah sehingga suami dicari ke masjid. Tapi kan suami mah jamaah di masjid. Jadi ibu-ibu nu ikut ke masjid. Itu salah satu jalan keluar untuk meraih nilai umroh teh. Jadi ka masjid sabab di rumah teu aya batur untuk berjamaah. Jadi dalilnya kalau ibu-ibu ke masjid, kunaon ibu-ibu ke masjid berjamaah, sabab di rumah eueuh jamaah eta dalilna teh. Nya kan la tamnaun nisa. Hadis nama la tamnaun nisa ayyahrunya ilal masjid wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan engkau larang kaum wanita pergi ke masjid. Walaupun rumah lebih unggul, walaupun berjamaah lebih unggul. Dan di dalam hadis ini man shallal isya fi jamaatin, salat isya berjamaah. Faka'an nama qoma nisfal lail. Maka seakan-akan dia bangun setengah malam. Wa man shalla subha, barang siapa yang sholat subuh fi jamaatin dalam berjamaah, faka'an nama shallal lail kullah, maka seakan-akan sholat malam seluruhnya. Jadi kalau ingin sholat malam seluruhnya berjamaah saja sholat subuh. Itu sudah dinilai, jadi tekudu sholat malam seluruhnya. Dan memang terkedah kan sholat malam seluruhnya kan nggak ada, hanya sebagian kan. Tapi kan Rasul mah sampai bengkak geuning kakina. Pan salah seorang sahabat kanyahoan ku Rasul,
Sholat terus menerus dicarek oleh Rasul. Karena apa? Karena jasadmu punya hak untuk istirahat, matamu punya hak untuk perem, suamimu punya hak untuk dibarengan. Ya mah yang ibadah, ayo tekun, suami diantep. Sama suami juga dah yang ibadah, istri diantep, enggak. Jadi punya hak semua. Dah saling ridho gen teu dipare entah semalam suntuk atuh. Ibadah nama ente semalam suntuk kan. Jadi ada waktu aja. Iktikaf juga kan bukan berarti kudu melek semalam suntuk kan. Bisa saja dalam iktikaf juga ada istirahatnya, ada dikirnya, ada santainya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan waman sholat subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah maka nilainya seakan sholat semalaman. Dalam hadis ini disebutkan sholat fajar untuk sholat subuh atau sholat godat. Atau seperti diriwayatkan Simak bin Harb yang wafat 123 Hijriah, qultu li Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qala na'am kasiran. Kana la yakumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil godat. Di sini ada istilah yusalli fihi subha, salat subuh, awil godat atau godah. Hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Fa idza tala'ati syamsu, maka ketika terbit matahari, qoma, Rasul berdiri, wakanu, sedangkan para sahabat yatahaddasuna fayakhuduna fi amril jahiliyah. Jadi Rasulullah SAW diam berdikir di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Hari sahabat mah ngarobrol gitu tentang urusan jahiliyah. Fayadhakun, ada yang ketawa, ada yang yatabasam, ada yang senyum-senyum. Jadi boleh saja di dalam langkah berzikir itu diisi obrolan yang bermanfaat. Ya seperti para sahabat ngobrol tentang jahiliyah, tentang perjuangan di masa silam, tentang perjuangan masa kini. Jadi boleh di dalam rangka berzikir itu ngobrol. Rasulullah SAW juga kan tidak menegur pada saat itu. Ada yang ngobrol ke sana kemari para sahabat. Ketika nunggu Rasul ketika nunggu terbit matahari, ada yang diobrolkan berbagai masalah, asalkan tentu saja tidak boleh menjurus kepada kemaksiatan. Jangan ngupat gitu ya, ngagorengkeun batur. Tapi kalau obrolan tentang politik masa kini, politik masa depan, tentang berbagai masalah, boleh. Asalkan bernapaskan syariat Islam. Jadi yang dimaksud dengan dzikir teh bukan hanya dzikir qauli, ucapan-ucapan saja. Ini juga termasuk yang lain-lain. Dan di dalam hadis ini diterangkan tusolli fihi subha awil godat. Ada istilah sholat subuh, ada istilah godat. Dan juga termasuk sholat subuh itu disebut fajar, yaitu di dalam surat Al-Baqarah 187. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Kemudian ditandaskan fi jama'atin, sholat fardu subuh itu dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi dihususkan tidak termasuk bagi yang sholat sendirian. Maksud saya tidak termasuk yang meraih nilai umroh. Jadi kalau sholat sendirian mah tidak mendapat nilai umroh, otomatis sah. Ibu-ibu kan
Sholat sholat sendirian di rumah itu juga sah. Hanya kalau ingin meraih nilai umroh memang ditegaskan pijamaatin, dan tidak disebut pijamaatinnya teh baik di masjid maupun di rumah. Jadi mangga di rumah juga asal berjamaah. Makanya tadi dalilnya kenapa ke masjid ibu-ibu? Sabab di rumah wah batur gitu. Supaya ada jamaah gitu. Jadi WK masjid ngarah ada jamaah. Kenapa ke masjid ada jamaah? Sabab hayang meraih nilai umroh gitu. Nya meureun teu ngapoe oge minimal lamun aya pengajian gitu. Ya, minggu sekali, 2 kali, 3 kali, macam-macam kan. Karena di sini fi jamaatin, dalam berjamaah. Jadi sholat berjamaah memang memiliki keutamaan hingga 27 kali, yaitu sholatul jamaah tafdulu sholatal faddi bisab'in wa isrin darajah. Sholat jamaah itu dikemukakan disabdakan oleh Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wafat 73 Hijriah. Jadi sholat berjamaah itu mempunyai nilai 27 kali dibanding dengan sholat sendiri, dibanding dengan sholat fadhi bisab'in wa isrina darajah, sampai 27 kali. Tapi ada juga yang tidak 27, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat tahun 74. Rasul bersabda, sholatul jamaah tabdulu sholatal fadhi bi khamsin wa isrina darajah, 25 derajat. Nah, geuning beda-beda, aya 27, aya 25, tergantung kualitas berjamaahnya. Kualitas teh apa? Nilai berjamaah itu ditentukan oleh kualitas imam, ditentukan oleh jumlah jamaah, tentukan oleh kehusuan, dipengaruhi oleh berbagai hal, banyak. Tapi yang paling tinggi 27. Makanya kalau imamnya kurang bagus, kan kaganggu konsentrasi makmum. Jadi tenang kan, apalagi kalau surat Fatihahnya kurang bagus, kan makmumnya tidak tenang. Itu juga berpengaruh nilainya karena kurang kehusuan. Kemudian juga saf paling belakang kan wanita tertinggi nilainya. Tapi kalau laki-laki paling depan tertinggi. Jadi saf paling depan bagi laki punya nilai lebih. Seperti kepada perempuan saf paling belakang mempunyai nilai lebih tinggi. Saf paling belakang ya sampai masjid, batas masjid. Jadi ulama beraneka ragam pandangan tentang makna perbedaan jumlah derajat antara yang dikemukakan oleh riwayat Ibnu Umar dengan riwayat Al-Khudri. Ada yang berpandangan karena wahyu berbeda tergantung situasi dan kondisi jamaahnya. Perbedaan derajat jamaah dibanding sholat sendiri juga dipengaruhi oleh jumlah yang sholat serta di mana tempat berjamaahnya. Tentu saja sholat jamaah di rumah derajatnya akan berbeda dengan berjamaah di masjid. Jadi otomatis ada perbedaan semacam itu. Kemudian Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, Ubay bin Ka'ab itu wafat tahun 32. Ubay bin Ka'ab itu siapa? Yaitu imam
di zaman Umar bin Khattab. Imam taraweh tetap di zaman Umar bin Khattab. Jadi kan kalau di zaman Rasul, imam teh Rasul. Kemudian Rasul wafat kan Abu Bakar yang jadi imam. Nah, zaman Umar bin Khattab, imam tarawehnya Ubay bin Ka'ab. Tapi di zaman Rasul, sholat taraweh teh untuk berjamaah satu imam di masjid teh macam-macam gitu imam teh. Di zaman Abu Bakar juga begitu. Imam taraweh teh untuk satu imam jadi macam-macam waktu nage beda-beda. Baru diseragamkan satu imam teh zaman Umar bin Khattab. Maka kan pernah ada protes kepada Umar bin Khattab. Ini cara pembaharuan bid'ah atuh. Enggak, ini mah nikmatul bid'ah. Jadi kata Umar bin Khattab, jadi sholat taraweh diberjamaahkan dalam satu masjid satu imam itu peristiwanya di zaman Umar bin Khattab. Jadi sebetulnya di masjid silahkan saja mau bermacam-macam juga taraweh mah tidak perlu satu imam. Jadi kan nanti ada yang mau jam 12 gitu. Ada yang mau jam 1, ada yang mau jam 3, terserah. Ya. Jadi taraweh itu sebetulnya kalau kembali di zaman Rasul, zaman Abu Bakar itu boleh saja beraneka ragam waktunya. Tapi karena Umar bin Khattab punya inisiatif di la'alaka bi imamin wahid atau bi qori'in wahid, alangkah baiknya dengan qori pembaca, satu orang pembaca, maka dilanjutkan sekarang. Dan sejak zaman Umar bin Khattab itu taraweh itu ngahanca Quran. Maka ketika Umar bin Khattab sudah wafat, kemudian dilanjutkan oleh Utsman, kemudian zaman Ali pindah ke Kufah, ibu kota Islam itu, tidak di Madinah lagi. Jadi Madinah mah zaman Rasul, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Ali mah pindah ke Kufah. Maka DKM-nya di Masjid Nabawi di Madinah itu dipimpin oleh Aisyah. Karena DKM-nya Aisyah perempuan kan nggak jadi imam, maka imamnya Dakwan oleh Aisyah. Dan Dakwan itulah yang menyponsori baca Quran, ngimaman teh baca Quran gitu, baca mushaf. Itu zaman Dakwan yang diangkat oleh Aisyah. Jadi kalau begitu ngimaman baca Quran teh ada sunnahnya dari Rasul, yaitu dirintis oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena ada hadis ya, Aisyah itu tidak akan berani berijtihad seperti itu kalau tidak ada dalil. Cuman kita nggak tahu aja dalilnya. Aisyah itu mana gitu ya. Tapi yang jelaskan di zaman Rasul mah kunaon teu maca musabda. Musabda ge can aya. Kan can dituliskeun satu buku. Karena baru dibukukan zaman Umar bin Khattab oleh Utsman bin Affan. Jadi itu banyak dalil-dalil. Jadi kalau di masjid menyediakan Quran besar untuk ngimaman, di situ dalilnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul yang wafat tahun 58 Hijriah, putri Abu Bakar Siddiq. Kemudian Ubay bin Ka'ab meriwayatkan sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha. Faqala asyahidun fulan? Qalu la, qad asyahidun fulan? Qala la,
qad inna hatanai salataini asqalus salawat alal munafikin. Rasul sholat pada suatu hari, sholat subuh, Rasul itu nanya, apakah ada si anu, apakah ada si anu. Jadi Rasul itu kadang-kadang ngabsen gitu. Jamaah nanti kemana si anu, kemana si anu. Ada yang tidak ada dan lain sebagainya. Inna hataini salataini asqalus salawat. Ya memang sholat ini asqalus salawat paling berat alal munafikin bagi orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima, andaikan tahu betul tentang sholat subuh dan sholat isya itu secara berjamaah keabdolannya, tentu la ataitumuhuma walau habban ala rokbin, tentu akan memaksakan diri walaupun harus ngoronang atau berkendara. Wa inna soffal awal, dan sopang paling pertama ala misli sofil malaikah, itu seperti sop malaikat. Walau alimtum, apabila tahu, labtadartumuh, akan parebut, akan paburu-buru. Wa inna sholatar rojuli ma'ar rojuli azka min sholatihi, sholat seseorang berdua dengan orang lain itu lebih abdol min sholatihi wahdah, dibanding sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rojulaini, dan sholat seseorang bersama dua orang, berarti bertiga, lebih abdol daripada berdua. Dan apabila lebih abdol, makanya lebih banyak jamaahnya, lebih abdol, lebih tinggi. Jadi kalau tadi derajatnya beda-beda, ada yang 27, ada yang 25, ada macam-macam, itu dipengaruhi oleh berjamaah. Jadi jumlah jamaah itu mempengaruhi. Tentu saja yang dimaksud dengan banyak itu kan di atas 3 ya. 3 itu sudah banyak. Jadi kemudian juga kan ada pengaruhnya juga. Untung tebih-tebih hari cari tempat sholat teh. Karena apa? Karena itu ada niat untuk memakmurkan masjid. Jadi niat memakmurkan masjid juga itu lebih unggul, otomatis. Jadi jangan sampai begini. Oh, ini mah orang sholatnya ke Al-Jabar gitu. Atau ke mana? Lain masjid nu deket ditinggalkan. Ya, jadi jangan karena mengajar sholat berjamaah banyak, tapi ninggalkan masjid dekat. Karena memakmurkan masjid itu punya keabdolan. Jadi menurut saya jamaah sholat masjid paling dekat akan memiliki keabdolan. Karena apa? Karena nilai ingin memakmurkan masjid yang paling dekat. Jadi dalam hadis ini tersirat bahwa berjamaah dipengaruhi, pertama jumlah jamaah yang ikut, kedua kesempurnaan saf juga itu berpengaruh, 3 sop mana yang ditempati, kemudian kualitas keimaman, kemudian dipengaruhi bisa ada kemunafikan atau tidak, 5 semakin banyak jamaah yang ikut semakin tinggi, semakin dicintai oleh Allah. Jadi jelas kualitas jamaah itu akan bermacam-macam, tergantung kondisi dan situasi jamaahnya. Muncul pertanyaan, apakah anjuran berjamaah di masjid itu berlaku pula bagi wanita? Tadi pertanyaannya. Bukankah wanita itu lebih utama sholatnya di rumah? Ada beberapa hadis yang mengkhususkan bagi kaum wanita. Yang pertama, sholatul mar'ah fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatuha fi mahda'iha afdalu min sholatiha fi baitiha.
sholat berjamaah sholat wanita di tempat yang nyumput, yang tersembunyi di kamar tersembunyi itu lebih afdol dibanding dengan tengah rumah. Sholat di tengah rumah lebih afdol dibanding di luar. Jadi itu semakin nyumput perempuan itu semakin bagus. Jadi tetap hari sholat wanita mah memiliki keabdolan di rumah itu. Tapi tadi kalau ingin mendapat nilai mah jamaah ya, ingin mendapat nilai umroh mah. Hah? Ya enggak tuh. Dilemanya kumaha? Iya, buat perempuan itu berjamaah di rumah, kemudian berzikir sampai terbit matahari, itu akan bernilai umroh. Bulan? Iya, ketentuannya berjamaah. Jadi berjamaah juga bagusnya di rumah. Kalau ada balad. Iya, yang bagus itu laki-laki mah ke masjid berjamaahnya. Perempuan yang paling bagus berjamaahnya di rumah. Kalau ada jamaah, kalau tidak ada jamaah ya datang ke masjid aja supaya berjamaah gitu. Jadi tidak ada dilema. Sudah terjawab. Kalau ingin mendapat nilai umroh, dan mendapat nilai umrohnya harus berada di tempat berjamaah itu. Kalau di rumah jadi untuk waktu keluar sampai terbit matahari. Jadi sampai sholat suruk terbit matahari teh. Iya, melakukan sesuatunya seperti tadi. Boleh diskusi, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh berdoa, boleh diadakan kegiatan yang bermanfaat. Sebab Rasul memang di tempat sholat, tetapi kan para sahabat tadi ada yang ngobrol tentang jahiliyah, tentang itu kan tidak dicarek oleh Rasul. Berarti artinya dibolehkan, sebab kalau tidak boleh mah sudah pasti dicarek oleh Rasul. Jadi para sahabat itu ada yang seri, ada yang tersenyum kan, saking asiknya menunggu terbit matahari. Kan terbit matahari teh tergantung kan, ada yang cepat kan, ada yang tidak. Dari sholat fajar itu, dari sholat subuh itu kan ada yang 1 jam kan, seperti sekarang terbit fajar berapa? 6:05 ya, terbit fajar itu. Karena subuhnya kan 4:43. Jadi kan kurang lebih 1 jam lebih. Jadi kan para sahabat itu kan memanfaatkan gitu ya, menggunakan waktu. Ya seperti kita juga kan bisa digunakan waktu untuk baca Quran, untuk diskusi, atau untuk mendengarkan ceramah berbagai macam. Jadi kan ya seperti tadi kan meraih nilai umroh itu tidak berarti harus setiap pagi kan. Ya tergantung. Kan biasanya kalau di sini misalnya dari Jumat Sabtu Minggu ya. Iya. Kalau yang selain itu ya udah sholat subuh pada pulang. Iya. Jadi kan aya kegiatan teh di Baitur Rahim Jumat Sabtu Ahad. Jadi berarti minimal 3 hari gitu. Kecuali kalau bapak yang ngaji di sini hampir tiap hari kan itu dari Iya. Tapi itu teh kadang-kadang bapak-bapak juga
sebelum terbit matahari sudah pulang gitu. Banyak karena punya kegiatan ya, tergantung. Ya. Hadis ini menggambarkan bahwa sholat wanita yang lebih tersembunyi itu lebih utama dibanding di tempat terbuka. Karena hadis tadi kan, jadi sholat yang di tempat tersembunyi bagi wanita itu lebih baik dengan di tengah rumah. Tengah rumah lebih baik dibanding di tepas, mencek aja nama. Jadi di tempat tersembunyi itu lebih utama. Kemudian Ummu Humaid, yaitu istri Abu Humaid As-Sa'idi, tadi kaburu disebutkan ku abdi. Anna ja'at an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasul, inni uhibbus shalah ma'aka. Aku senang sholat bersamamu. Bagaimana tidak atau sholat berjamaah bersama Rasul? Pasti bacaannya juga bagus, indah, enak. Qala qad alimtu annaki tuhibbina shalah ma'i. Kata Rasul, memang aku tahu engkau itu sangat senang sholat berjamaah denganku. Wa sholatuka, tapi sholatmu fi baitika, di rumahmu, khairun laka, lebih baik bagimu, min sholatika fi hujrotiki, lebih baik dibanding dengan tengah rumahmu. Wa sholatuki fi hujrotiki, dan sholat di tengah rumah, khairatu di dariki, wa sholatuka fi dariki khairun min sholatiki fi masjid qaumika, wa sholatuki fi masjidi qaumika khairun laki min sholatiki fi masjidi. Sholat lebih wanita mah lebih, sholat tersembunyi di tempat tersembunyi lebih bagus dibanding dengan tengah rumah lebih bagus dibanding dengan di tepas lebih bagus dari di masjid yang paling dekat lebih bagus dibanding dengan masjid yang lebih jauh. Kalau berdasar hadis ini, perempuan mah lebih dekat lebih bagus, bukan lebih jauh. Jadi kalau berdasar hadis ini mah lebih dekat, lebih bagus bagi wanita itu. Bahkan dibanding dengan sholat di masjidku. Masjidku itu kan Masjid Nabawi. Jadi kalau berdasar hadis ini mah, waktu di Madinah juga sholat di hotel teh lebih bagus dibanding ke Masjid Nabawi. Nya di hotel maktab teh. Jadi kalau berdasar hadis ini mah gitu. Jadi iya. Tapi hari maca hadis mah gering gitu. Jadi tapi kan kita banyak ya. Ibu-ibu, keridkeun lamun umroh teh kudu kamar masjid. Diseret-seret, ayo kamar masjid. Sampai Jumatan oke dipaksa suruh ke masjid. Padahal kalau berdasar hadis ini mah, ibu-ibu mah salat berjamaah di hotel itu lebih bagus dibanding dengan Masjid Nabawi. Iya berjamaah juga kan, di hotel juga berjamaah bukan sendirian.
Di hotel mah pasti ada. Di Mekah di Madinah mah musola pasti ada, Bu. tempat tempat sholat untuk wanita selalu ada. Kemudian qala Pak Amartu, kemudian pabunia laha masjidun fi aqsasaiin min baitiha wa udimu kana tusalli fihi hatta laqaitullah azza wajal. Maka suaminya mangbikinkeun untuk istrinya tempat sholat di rumahnya. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa sholat wanita itu yang paling baik adalah di tempat atau kamar khusus di rumah. Bahkan ditandaskan lebih utama dibanding berjamaah dengan Rasul di Masjid Nabawi. Kaum ibu banyak kesempatan untuk mengambil ibadah tiap hari yang lebih afdol. Jadi kalau begitu mah kaum ibu teh lebih banyak ibadah teh afdol teh. Kan di rumah teh ya, di rumah nyumput. Ya sholat di rumah nyumput kan itu lebih afdol. Jadi sholat paling afdol. Jadi istilahnya itu di tempat yang tersembunyi. Makanya sampai ya Abu Humaid itu menempatkan tempat sholat untuk istrinya secara khusus supaya istrinya mendapatkan keutamaan sholat di tempat khusus. Jadi mangga ibu ngadamel we tempat khusus sholat ibu. Ya tempat khusus sholat ibu di kamar. Itu supaya mendapat afdol. Ya, supaya punya keabdolan. Jadi di kamar tidur teh ada tempat sholat untuk ibu tuh. Karena itu supaya setiap ibadah, setiap hari meraih nilai afdol. Lebih karena eta teh di tempat khusus tersembunyi lebih afdol dibanding dengan tengah rumah. Tengah rumah lebih afdol dibanding dengan tepas. Tepas lebih afdol dibanding dengan luar. Masjid terdekat lebih afdol dibanding masjid terjauh, kan gitu. Jadi semakin dekat semakin afdol untuk ibu-ibu mah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mah yang dinilai banyak jamaahnya. Tetapi ada keabdolan lebih dekat karena untuk memakmurkan masjid. Tapi bagaimanapun seorang suami tidak boleh melarang istrinya pergi ke masjid. Dalilnya apa? Ini. La tamna'un nisa minal huruj ilal masjid bil lail. Ini hadis riwayat Ibnu Umar. Jangan engkau larang kaum wanita untuk keluar menuju masjid walaupun malam. Itu menang suami nyarek kudu nganter we meureun. La tamna'un nisa'akum al masajid. Jangan engkau larang istri-istrimu untuk pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna, walaupun rumah lebih baik bagi mereka. Oleh karena itu wanita dipersilahkan memilih mana atas pertimbangan dirinya sendiri. Apakah mau ke masjid ataukah sholat berjamaah. Lebih utama suami perlu diminta izin. Jika suami mau pergi ke masjid, maka tidak boleh melarangnya. Jadi kalau istri mau ke masjid tidak boleh melarang suami. Oleh karena itu wanita dipersilahkan memilih atas pertimbangan dirinya sendiri. Apakah mau ke masjid ataukah sholat di rumah. Suami perlu diminta izin karena khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna.
Jadi sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah bagian dalam rumah. Bagian dalam rumahnya. Qa'ru buyutihinna, bagian dalam rumah. Itu hadis riwayat Ahmad. Ya. Dan hadis riwayat Ahmad menunjukkan bahwa semakin dalam semakin bagus. Dalam hadis yang ditegaskan khairu masajidin nisa, masjid wanita yang terbaik, jadi jelas dianggap keutamaan yang terbaik. Ditegaskan dengan istilah masjid karena bagi wanita punya keutamaan seperti nilai masjid bagi pria. Tempat yang paling baik disebutkan qa'ru buyutihin, rumah paling dalam, bagian dalam, kamar sendiri secara khusus atau milik pribadi. Otomatis milik pribadi dengan suaminya. Oleh karena itu kaum wanita yang pergi ke masjid mesti ada tujuan lain yang meraih derajat, bukan hanya urusan sholat. Karena tidak diperintah, bukan urusan tempat, tapi mesti ada kegiatan lain yang dituju. Nah, kegiatan yang berdampak positif ya antara lain tolab ilmu, datang ke masjidnya, tolab ilmu, kemudian tadarus Quran, silih bandungan, seperti sekarang kajian hadis, ikut memakmurkan masjid karena jadi pengurus, jadi pembersih. Nah, itu tentu saja mempunyai nilai. Ikut memakmurkan masjid terdekat karena lamun lalaki wungkul nuka masjid sautik teuing dipinuhan ku ibu-ibu. Nah, itu kan ada dapat pahala. Meningkatkan kebaikan sesama tetangga, silaturahim, ulah ngumpet teuing. Kemudian membantu pengurus masjid dalam kebaikan peningkatan fungsi, ya. Itu beda kan kalau ibu-ibu mah bendahara kan pandai cari duit oke ibu-ibu mah kan. Kalau ibu-ibu bendahara mah ngumpulkan duitnya gampang kan. Ya, menyediakan konsumsi. Jadi itu memang punya ciri khas gitu, ibu-ibu itu. Jadi jelas kaum wanita ke masjid ada yang dituju, bukan hanya yang sifatnya ritual ta'abudi, tapi juga sosial tujuannya, ya, sosial. Kemudian summa qa'ada yadkurullah, kalimat yang kedua. Summa qa'ada, summa diawali, artinya kemudian, artinya berada di sholat, di tempat sholat berjamaah itu tidak meninggalkan tempat berjamaah tersebut karena qa'ada. Jadi qa'ada itu duduk jadi berada di tempat sholat tersebut. Dalam tempat tersebut yadkurullah, dzikir kepada Allah. Jabir bin Samrah yang wafat tahun 74 menerangkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu asyamsu hasanan. Sungguhnya Nabi, kata Jabir, apabila sholat fajar duduk di tempat sholatnya di masjid itu hatta tatlu asyamsu hasanan, sampai terbit matahari secara benar. Jadi baru meninggalkan masjid Rasul mah kalau sudah terbit matahari. Perkataan sholat fajri dalam hadis ini disebut as-subha atau awil ghadat. Berarti sholat subuh yang berlanjut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Dengan demikian dicontohkan Rasul berada di tempat sholat hingga terbit matahari secara sempurna. Jadi bukan baru terbit. Jadi seperti di jadwal terbit matahari jam berapa?
Ya, ah? Jam 5.58. Jadi jam 6 kurang 2. Jadi ulah waka salat jam 6 kurang 2 mah. Ya, jadi jadi tatlu as-samsu hasanan. Jadi sudah terbit nate bener gitu. Ya mungkin ya bisa diperkirakan sih 5 atau berapa menit, tapi harus dilebihannya pokoknya mah. Sebab jam 5.58 mah baru muncul itu teh terbitnya. Atau boleh 10, boleh 5, pokoknya mah harus lebih. Jadi jangan begitu 5.58 langsung ungked ulah. Karena tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Macam-macam sampai terbit matahari macam-macam. Makanya ada jadwal. Kita percaya jadwal itu kan oleh Departemen Agama Kota Bandung diteliti, itu dihitung terbit matahari di Bandung sekarang jam 5.58 terbit matahari di Bandung. Jadi baru kita melaksanakan sholat isyraq, sholat suruk atau sholat duha atau sholat awabin lebih dari itu. Jangan 5.58 langsung ungked. Karena kita tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Ya pokoknya mah yang dilarang kan 5, yaitu ketika matahari setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari di atas kita pas sebelum duhur, kemudian setelah sholat asar, kemudian ketika matahari terbenam sebelum maghrib. Jadi itu tidak boleh sholat. Jadi 5 waktu. Ya itu mah duha mah perkirakan. Dan sebenarnya mah duha mah setelah terbit aja. Kan duha teh tak keneh. Ya duha, suruk, awabin itu sama. Suruk itu karena terbit, duha itu karena sepenggalah matahari naik, awabin itu karena sengaja dalam kegiatan dihentikan untuk sholat. Jadi di sini dengan demikian dicontohkan Rasul berada di tempat sholat hingga terbit matahari secara sempurna. Jadi sudah keluar. Jadi kalau dari matahari terbit air terbenam kan sunrise. Nah, sunrise-nya itu sudah mencorong gitulah sunrise-nya. Antara sholat dan terbit matahari dalam hadis yang dikaji dikir seperti apa? Disebutkan secara khusus. Yang jelas banyak maknanya. Secara garis besar, dikir dalam Al-Quran mengandung beberapa makna. Ya, antara lain di sini dikir di dalam surat An-Nisa 103. Fadkurullah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim fa idat ma'antum fa aqimus shalah inna shalat kana alal mu'minina kitaban mauquta. Kalau di sini dikir qauli, jadi setelah sholat. Kemudian masih ada dikir-dikir yang lain. Ini juga masih seperti sholat ba'da sholat 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 takbir, itu adalah dzikir qauli. Dan dzikir selanjutnya bersambung ke makalah berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.